Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita dapat berjumpa online kembali di mata pelajaran IPS. Nah, anak-anakku, untuk kali ini Ibu akan membahas subbab yang terakhir di bab keempat ini ya, kehidupan manusia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan juga Islam. Sebab yang akan Ibu bahas ini mengenai kehidupan masyarakat pada masa Islam. Anak-anakku, ada beberapa pendapat mengenai bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Ini dikemukakan oleh beberapa orang ya, yang mengatakan bahwa Islam itu berasal dari mana dan kemudian kapan waktunya. Nah, pendapat yang pertama ini menurut Buya Hamka ya, atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, menurut beliau Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan mengatakan bahwa Islam itu berasal dari kampung halamannya, yaitu Arab atau Mesir. Kemudian pendapat yang kedua ini menurut Husain Jayandiningrat. Beliau mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia itu berasal dari Persia. Dan pendapat yang ketiga menurut Snodgrass ya. Ini menurut beliau para penyebar Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat atau dari negara India. Persebaran Islam di Indonesia itu ada 4 ya, melalui 4 persebaran. Yang pertama ini melalui perdagangan. Pada saat itu banyak negara-negara lain yang berdatangan ke Indonesia, tujuan utamanya itu perdagangan, tapi lama-kelamaan ternyata menyebarkan agama juga gitu ya. Itu dari negara India, negara Cina. Kemudian yang kedua ini melalui pernikahan, kemudian yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat ini melalui kesenian ya, tari. Nah, kemudian pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia ini ada dari berbagai bidang. Yang pertama ini dari bidang politik. Jadi konsep kerajaannya itu berupa kesultanan. Kemudian bidang sosial ini seorang ulama itu diberi gelar sebagai kiai, kemudian para penyebar agama Islam itu diberi gelar sebagai sunan. Dan bidang agama ini sebagian besar masyarakat di Indonesia itu menganut agama Islam, begitupun sampai sekarang gitu ya. Kemudian yang keempat ada bidang kebudayaan, dengan adanya seni bangunan itu berupa atap tumpang, kemudian menara dan makam, serta dengan adanya seni ukir ya, yang disebut sebagai kaligrafi. Nah, kemudian anak-anakku ada beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kalian bisa lihat ya tabel yang ada di layar. Itu yang pertama ada Kesultanan Samudra Pasai. Ini kerajaan ini berada di Kabupaten Lok Sumawe di Aceh Utara dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Kemudian ada Kesultanan Aceh Darussalam. Ini juga didirikannya di Banda Aceh pada tahun 1496. Pemimpin pertama kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Mugayat Shah. Kemudian ada juga Kesultanan Demak, didirikan di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Kemudian ada juga Kesultanan Banten. Ini didirikan di Jawa tahun 1985 pada abad ke-16. Nah, kemudian ada juga Kesultanan Makassar, Gorontalo. Ini berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Sehingga di kemudian hari menjadi satu kesatuan di bawah pimpinan Raja Goa, yaitu Daeng Manraba ya. Kemudian ada Kesultanan Mataram. Ini kerajaan ini berdiri sejak 1582 di kota
Gede ya. Dan kemudian ada juga Kesultanan Ternate Tidore. Nah, ini sama seperti Kesultanan Makassar ya, yang tadinya dua kerajaan kemudian menjadi satu kerajaan ya. Nah, ini berdiri pada abad ke-14. Kemudian yang terakhir ada Kesultanan Banjar. Ini salah satu kerajaan di Kalimantan yang bercorak Islam. Kerajaan Banjar ini berdiri pada 1520 ya, di Kayu Tangi ya, Kalimantan Selatan. Kemudian anak-anakku, ini ada beberapa peninggalan pada masa Islam di Indonesia. Yang pertama ini ada masjid ya. Masjid ini adalah tempat ibadah orang-orang Islam. Kemudian yang kedua ada keraton, tempat kediaman raja atau biasa disebut juga sebagai istana. Kemudian ada juga makam, tempat menguburkan jenazah ya. Dan juga ada kaligrafi, ini suatu menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Kemudian ada juga karya sastra ya. Karya sastra ini ada 4 macam. Ada karya sastra babad, yaitu isinya itu cerita latar belakang suatu sejarah. Contohnya nih babad Tanah Jawi, jadi menceritakan sejarah Tanah Jawa. Kemudian ada sastra hikayat, di mana isinya itu mengenai dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara atau pembangkit semangat. Contohnya nih Hang Tuah. Kemudian ada juga sastra suluk, ini berisi hal-hal yang goib ya. Kemudian ada juga karya sastra syair, yaitu puisi. Nah, kemudian ada juga debus. Debus ini merupakan salah satu kesenian bela diri yang berasal dari Banten. Kemudian ada juga sekaten dan grebek ya. Ini salah satu cara masyarakat untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku, itu saja yang Ibu bahas kali ini. Alhamdulillah ya, bab 4 ini sudah selesai Ibu bahas. Mudah-mudahan apa yang Ibu bahas dari awal sampai akhir ini bisa menjadi ilmu bagi kalian, menambah wawasan kalian dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.